Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih saudara yang sudah nge-like, sudah subscribe dan juga sudah membagikan video-video saya kepada keluarga dan maupun teman. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan memberkati Anda. Dan juga buat saudara yang belum subscribe, tolong dong di subscribe agar saya lebih semangat di dalam pelayanan saya dan membuat video-video untuk saudara. Oke, hari ini saya di Desa Gedong. Nah, ini kita lanjut dari video yang kemarin. Nah, ini masih dengan Bu Tumini dan Pak Musa. Kebetulan karena mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan di sini, jadi kita bisa ngobrol bagaimana pengalaman mereka di dalam pelayanannya, karena saya tahu di dalam pelayanan mereka tuh seru banget karena mereka juga dikasih karunia yang luar biasa sama Tuhan. Jadi mari kita dengar kesaksian dari Pak Musa dan Bu Tumini bagaimana pelayanan mereka di gedong ini, karena gedong ini kan di lereng gunung dan biasanya kalau masyarakat Jawa itu tentunya punya okultisme ya, roh-roh yang ada hubungannya dengan penunggu-penunggu gunung lah, roh-roh apa gitu. Dan hari ini kita bisa dengar kesaksian bagaimana pelayanan mereka berdua di sini. Bagaimana Pak Musa, mungkin bisa share buat kita semua cerita pengalaman pelayanan Pak Musa di sini yang mungkin bisa jadi berkat juga buat saudara-saudara kita yang di luar sana. Iya, selamat sore. Jadi yang terjadi di tempat ini saya juga tidak memungkiri itu sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita lewat doa-doa mungkin lewat mungkin juga sesuatu yang mungkin dipikirkan oleh orang-orang khususnya anak-anak Tuhan. Jadi saya masuk ke sini, saya melihat keprihatinan orang-orang Kristen yang sudah merasa Kristen tapi hidupnya nggak sesuai dengan Kristus. Jadi masih memakai jimat-jimat, masih khususnya hidup di masa lalu atau hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya melayani, khususnya saya tidak secara resmi ditunjuk sebagai pejabat gereja, tetapi saya lewat sahabat dan persahabatan masuk di persekutuan dan hanya share apa yang bisa saya kasih, karena saya melihat kasihan sekali sebagai orang percaya tapi enggak merasakan secara penuh berkat-berkat Tuhan. Saya lewat share itu menjelaskan tentang, terutama pada waktu itu saya menjelaskan tentang materi tentang kesombongan pada waktu itu. Dari Roh kesombongan ya. roh kesombongan. Jadi mulai dari rumah pertama, season pertama, kedua, ketiga saya diberi kesempatan untuk sharing. Pada waktu itu terjadi manifestasi di rumah pertama itu. Saya melihat manifestasi itu indah banget karena dibawa pada jenjang ke jenjang. Seperti rumah pertama itu membawa pemulihan yang mungkin walaupun sesama orang di dusun tapi tidak tegur sapa, tapi menyimpan kepahitan dalam hati, itu terjadi pemberesan total pada waktu itu. Ketika selesai season pujian dinaikkan, wah, mereka dijamah Tuhan, menangis melihat Tuhan hadir di situ. Dan saya nggak merasa itu kekuatan saya. Semuanya karena Tuhan. Enggak, Tuhan campur tangan saya kira tidak mungkin. Dan yang kedua, di rumah kedua terjadi lagi manifestasi di rumah siapa itu, Bu?
Pak Mariadi ya. Terus di situ ya antara orang tua dan anak terjadi pemulihan. Dan di situ ya yang ketiga di rumahnya Mas Slamet Riyadi ini, nah, itu manifestasi saya kira puncak, karena di situ yang saya tidak bisa mengkorek untuk mengadakan pengakuan, tapi di situ Tuhan templak mereka dijamah Tuhan sampai terpelanting, terkapar, dan ketika tangan saya kebaskan begini muntah. Dan, terjadi pelepasan luar biasa. Ada anak sing benci sama orang tuanya. Ya, benci sama orang tua. Di situ terjadi pemulihan. Yang kedua, yang setiap mengalami ketegangan dalam hidupnya, dia mengalami sakit pasti, apalagi kalau sudah mau ujian sekolah itu mau dia hadapi, dia pasti sakit. Dan pada waktu itu juga dibereskan di situ. Jadi suatu kutuk nenek moyang, terjadi pelepasan luar biasa. Dan saya melihat gedong ada di rencana Tuhan. Amin. Saya melihat Tuhan mau bekerja lebih di tempat ini. Ya berdoa dusun ini, ya ini saya ketika saya masuk tidak hanya Kristen secara KTP, tapi benar-benar Kristus yang hidup di dalam orang-orang Kristen. Amin. Luar biasa sekali pengalamannya ya. Saya bisa merasakan dan saya bisa dalam roh bisa mendapat satu penglihatan ketika tadi Pak Musa ngomong. Itu saya merasakan sekali gitu ya. Ketika terjadi pelepasan-pelepasan itu, dan itu Tuhan tunjukkan buat saya, dan saya bisa melihat saudara apa yang terjadi saat itu dahsyat sekali buat aku. Itu wow, keren. Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang ada di dalam kita. Dan ketika dia mau berkarya, mau memulihkan, tidak ada yang mustahil. Wah, ini keren banget yang kesaksian begini, karena saya sendiri juga di dalam pelayanan saya sering terjadi yang pelepasan seperti begitu, yang roh persinahan, roh kesombongan, iri hati, roh dendam, roh pemarah, itu bisa, dan juga roh-roh okultisme, atau roh yang roh lain yang dia punya jimat-jimat, dan itu terjadi pelepasan. Itu saya dalam pelayanan saya juga saya alami. Jadi saya tadi begitu merasakan sekali, rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan Desa Gedong menjadi satu target juga bagi saya untuk bersama Pak Musa dan Bu Tumini untuk melayani di sini. Luar biasa banget yang saya rasakan. Mungkin Pak Musa dengan Bu Tumini bisa lanjut cerita tadi bagaimana dengan jadi setelah pemulihan anak-anak ini, yang tadi keluarga-keluarga yang dipulihkan itu tadi kan waktu Pak Musa doain di satu rumah yang bawain. Kebetulan rumah di sini saudara, rumah di sini itu berjenjang. Jadi ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang ke atasnya. Jadi karena di lereng gunung, dan ini indah sekali desanya. Jadi tadi Pak Musa bilang tadi terjadi pelepasan yang di bawah dulu ya, yang di bawah. Terus berikutnya Dari begini. Mariati, terus Ya. Dari atas ke bawah. ke bawah begini. Wow, keren banget. Di saat yang bersamaan atau beda setelah Setiap hari, minggu sekali. satu minggu sekali, dan itu terjadi pemulihan satu keluarga pemulihan, satu keluarga pemulihan gitu ya. Wow, keren banget saudara. Dan ada salah satu keluarga yang hampir cerai, pisah ranjang selama 2 tahun, dan sudah putus asa. Dan pada waktu itu Tuhan bawa untuk keluarga ini dipulihkan dan dipersatukan kembali, dan akhirnya sampai hari ini memulai lagi hidup
baru bersama istrinya dan punya keturunan. Wow, luar biasa ya, Tuhan pakai Pak Musa dengan Bu Tumini di sini itu untuk pemulihan keluarga, juga membangun rohani anak-anak muda gitu. Jadi anak-anak muda di sini bagaimana? Pembinaan anak-anak muda di sini bagaimana? Dia pembinaan anak muda, ya mereka mandiri ya. Tapi ketika kami mungkin suatu waktu menengok untuk share sedikit seperti itu, bisa memberikan tambahan seperti itu. Jadi pemuda ya mandiri melayani yang ditunjuk sebagai yang dituakan, Koordinir, yang mengkoordinir ya. Jadi ada yang remaja, yang pemuda, berarti ada juga yang ditunjuk sebagai koordinator ya. Iya. Jadi dia bisa ikut membantu melayani teman-temannya ya. Oh, luar biasa. Jadi tapi kalau sekolah minggu gimana? Sekolah minggu berjalan normal? Kalau sekolah minggu berjalan normal, cuman ada satu anak rohani kita yang bimbing untuk karena kita tanamkan untuk mereka merasakan Tuhan itu mulai dari kecil. Dari kecil. Jadi dikasih tahu kalau Tuhan itu bisa kita rasa. Iya. Seperti itu, Tuhan itu hadir terus. Ya paling enggak anak kecil kan masih Polos. masih polos, terus rohnya itu masih gampang untuk itu gitu. Jadi mereka juga bisa dari kecil dibina untuk merasakan kehadiran Tuhan Iya. dan bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka nantinya Iya, ya. iya, seperti itu. Jadi mulai anak-anak, ada anak rohani satu yang membimbing mereka. Yang membimbing mereka ya. Keren. Kalau di sini Bapak Gembalanya tinggal di desa sini atau dari desa lain? Kita belum ada gembala, sistemnya masih penatua. Oh begitu. Terus jadi yang khotbah tiap minggu siapa? Dari penatua. Oh dari penatua ya, bergantian ya. yang kita anggap bisa. Oh gitu. Oh begitu. Saya bisa dihubungin, jadi saya bisa mengajak teman yang nanti saya ngajak teman-teman saya juga yang suka melayani juga ya, yang mungkin sekali-sekali mereka buat refreshing bisa melayani di sini. Ada Ibu Dewi sama Pak Simon, ada juga Pak Chandra dengan Bu Hani. Mungkin nanti sekali-sekali saya ajak mereka juga main-main sini supaya mungkin mereka bisa bantu ngisi, karena mereka latar belakangnya pendeta. Semua mereka pendeta, jadi mungkin mereka bisa bantu juga untuk mungkin ngasih firman tiap hari Minggu begitu. Jadi bisa ada satu penyegaran gitu yang berbeda. Kalau majelis yang kasih terus kan lama-lama kita bosan ya gitu. Tapi ada orang luar yang masuk memberi pencerahan, itu lebih bagus lagi gitu. Terima kasih saudara sudah menonton video ini. Kiranya video ini bisa menjadi satu berkat buat saudara, dan kalau apabila saudara membutuhkan pelayanan, saudara bisa menghubungi saya di WhatsApp saya 081 225 198 945. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.